Minuman musim panas, summer drink. Ala GI. Ja, ich will mehr Eis. Deutscher braucht immer Brot. Wo gibt's noch? Pfeffer? Für diese? Ja. Eigentlich nicht. Aber Chili geht schon, wenn du willst. Nein. Okay. Okay. Eine gute Gabe. Amen. Amen. Guten Appetit. Prost. Oh ja. Hallo schön. Welcome back to Jerva. Hey, noch nicht. Noch nicht. Nein, tidak. So, kali ini videonya ada yang lain. Ada bule ini di sebelahku. Bikin apa sih? Ja, Kita makan makan. bas. Wie heißt das? Pempek. Ya. Tor. Kita makan pempek, guys. Aber komisch, ohne Reis. Ada chili son. Halo. Kemarin tuh kita udah buat video pertama kali, tapi suara sungai itu nyaring banget. Suara kita tenggelam. Kita coba sekali lagi nih, nggak tahu ini suara kedengaran guys nih. Berisik. Itu air laut ya. Aber es geht. Oh mahal. Jadi maaf ya, video tentang kelanjutan Ausbildung pending lama sekali. Ini sambal hijau juga dari Indonesia. Sambal. Ah. Tidak terlalu pedas. Tidak gross penuh herbas kan? Tambah banyak kuahnya, dikasih air panas banget. Jadi di video kali ini aku nggak mau ceritain ini pempek. Nanti video reaksi pempeknya kalian tonton, nanti aku upload. Aku lagi usaha untuk perbaikin suaranya gimana supaya kuping kalian nggak sakit dengar suara air. Nah ini aku mau ceritain lah tentang si Ausbildung itu sambil makan ini pempek guys. Dan sebulan Oh ya. oh god, gay. Jadi sebulan ini cuma pajangan aja sekarang. Demi pempek dia rela masuk sini. Jadi di Jerman itu memang lagi butuh banget. Enggak lagi sih, emang udah dari dulu kayaknya ini permasalahan terbesar di Jerman, kekurangan tenaga kerja. Buat teman-teman yang baru bergabung sama datang, kalau kalian kebingungan tentang inti dari video aku ini, kalian tonton video sebelumnya ya. Jadi sekarang aku di Jerman itu baru sekitar 16 bulan. Dan aku lagi proses melamar kos dulu. Germany goes south. Dia selalu bilang gitu, Jerman merosot, menurun kualitasnya. Jadi ke alle Länder. Ja, das kommt immer darauf an. Another side is getting better and another side is getting lower. Ein großes Problem in Deutschland ist nicht genug Leute zu arbeiten. Kein pempek, oke. Nggak ada pempek, katanya itu masalah terbesar. Dia suka banget pempek. Jadi aku mulai ngelamar Ausbildung mulai dari bulan Maret sampai ke bulan April, hanya dalam waktu 1 bulan. Dan sampai sekarang aku udah ngedapatin tempat Ausbildung tawarannya 8. Berarti yang menerima aku. Itu Ausbildung plus sampai itu. Iya, udah tuh. Ja, ich habe noch andere schon. I have already rejected some. Ja, 5 oder 6. Ja, fast 8. Ja, weiß ich. Guck mal, Ja. besser. Ya. Jadi udah 8 nih. Was ist da? Ausbildung Platz. Das ist auch ein großes Problem in Deutschland, Fliegen. Jadi aku udah dapat tawaran sampai 8 tempat. Jadi sejauh ini yang udah aku tolak itu
6 tempat Ausbildung. Jadi 2 yang akhirnya aku tanda tangani kontrak. Hanya dalam waktu 1 bulan ngelamar. Dan sampai di bulan April pertama aku dapat tawaran interview itu di sekitar tanggal 8. Jadi sampai sekarang aku udah nggak ngelamar-lamar lagi, tapi bahkan sampai sekarang aku masih aja dapat balasan gitu lewat email, diundang untuk interview gitu. Padahal sejauh ini aja aku udah nanda tanganin 2 tempat ya teman-teman. Jadi bidang Ausbildung yang udah aku lamar itu di bagian kesehatan, di bagian yang perawat juga, di bagian daging, toko daging, perusahaan daging. Aku sampai waktu datangin perusahaan daging itu aku sampai udah kayak ngikutin acara laptop si Unyil. Tau lah kalian kan laptop si Unyil gimana. Soalnya itu perusahaan daging yang untuk produksi daging gitu loh. Mulai dari sapi hidup dipotong sampai jadi daging beku yang difrozenin. Jadi aku dibawa keliling-keliling ke pabriknya gitu buat ngeliat-liat, sampai para karyawan buruhnya itu sampai kayak ngeliatin aku kayak dia itu siapa ya sampai kayak gitu. Terus itu juga aku tolak. Dan di video sebelumnya aku ada ceritain ke kalian kan, di video yang ini itu pertama kalinya aku ngerasa cocok sama tempat Ausbildung. Sebelum yang itu sebenarnya aku kan udah bilang aku dapat tawaran interview yang pertama kali, itulah yang lihat burung-burung Eropa. Nah yang kedua itulah aku dapat tempat yang aku bilang aku suka. Itu dia asisten dokter gigi, tapi itu di kota kecil. Target utama aku itu adalah di kota München. Makanya nah setelah itu aku dapatlah tawaran yang di München. Itulah juga yang aku taruh di video ini. Di situ aku kayak cepat gitu, hanya 2 hari, dalam 2 hari itu langsung tanda tangan kontrak. Ya udah aku jabanin aja tanda tangan kontrak. Jadi yang di Teknang itu sebelumnya kita masih proses untuk ke kontrak, belum tanda tangan kontrak. Dan setelah aku tanda tangan kontrak, jadi yang itu aku cancel. Si dokternya itu sampai kecewa banget, dia balas kayak gini, shade itu artinya sedih gitu ya, karena dia ngarep banget sih aku sama dia waktu itu. Dan terus itu pas lagi seminar aku di München. Nah nggak lama dari situ aku dapat juga tawaran juga di München untuk jadi Pflege. Itu sekolahnya di München, Pflegeschule München. Itu termasuk favorit ya, namanya di itu 50 euro. Jadi dapat panggilan lagi Pflege. Sebenarnya sebelum aku datangin Stella yang aku tanda tangan kontrak, aku itu udah janjian mau interview untuk Pflege ini teman-teman. Jadi aku ngelamar berbagai bidang karena aku mikir yes. Karena aku mikir nggak bisa kita tuh cuma ngelamar satu Stella. Kita harus lamar kira-kira mana nih peluang terbesar yang bisa kita dapatin dan mana yang kita suka juga. Jadi di Jerman ini kita nggak bisa terlalu ngebawa gengsi kita, karena kita berurusan dengan izin tinggal kita. Jadi gangguin aku sama dia. Karena kalau kita nggak dapat tempat Ausbildungnya, kita nggak bisa tinggal di sini guys. Karena aku BFD selesai di bulan Agustus. Pflege ini itu perawat ya. Aku sebenarnya agak ragu nih mau jadi perawat karena aku takut ngeliat luka, pokoknya ngeliat yang sakit-sakit gitu tuh aku takut sebenarnya. Tapi kan aku pikir buat pengen cari tahu apa sih kelebihan dari Pflege ini, aku datangin dan ternyata aku diterima. Jadi aku diterima itu pakai surat. Aku pendamin aja ini surat, disuruh bales kan lewat email kalau aku mau. Aku nggak bales karena aku pikir udah aku nggak mau gitu kan. Dan ternyata aku sampai dihubungin, mereka bilang mereka tunggu balasan aku. Aku pura-pura aja bilang kalau aku masih butuh waktu untuk berpikir. Besok aku kasih jawaban lewat email, aku bilang. Padahal karena aku nggak enak tuh ngejawab lewat telepon, bilang kalau aku menolak gitu kan. Mereka malah bilang kami tunggu sampai hari Senin. Jadi aku cuma minta waktu 1 hari dan mereka kasih sampai 4 hari teman-teman. Jadi aku mikir, wow, kok mereka sampai mau gitu ya nungguin gitu kan. Setelah yang itu aku kepanggil lagi lah di tempat ke Ausbildung, itulah yang ada di video aku yang terakhir kali yang aku bilang di tengah kota München banget. Dan itu aku benar-benar kayak gembira, riang gimana gitu. Setelah datang ternyata si pemberi Ausbildung suka sama aku dan dia sudah balas email kalau dia terima aku. Nggak lama dari situ aku langsung tanda tangan kontrak juga. Jadi sampai saat ini udah 2 kontrak yang aku tanda tanganin.
Aku tolak itu berapa ya? Yang ngeliat burung, yang toko daging. Terus yang aku bilang yang aku diterima tapi itu di kota kecil, enggak, dan tidak di Bayan, 3. Yang Plege 4. Dan aku ada, oh ya, dan baru kemarin lagi aku dapat lagi balasan email kalau aku diterima untuk kenalan itu di Munchen juga, tapi itu bidang yang sama dengan yang sudah aku tanda tangan kontrak, jadi itu sudah aku tolak juga. Sudah 5 nih yang aku tolak. Ada lagi yang satu lagi, soalnya kurang lebih aku ada 8 begitulah teman-teman. Kayaknya 5 deh yang aku tolak berarti. Dan setelah itu yang 2 ini nih yang tinggal aku putusin. Aku kasih tahu juga nih sama kalian sekarang bidang hospitalnya apa aja. Ini bidangnya sama tapi beda ranah gitu ya. Jadi yang satu itu yang pertama kali aku tanda tanganin, itu dia di bidang ZFA namanya di Jerman. Itu dia adalah asisten dokter tapi khusus dokter gigi. Nah yang satu lagi yang ada di video aku yang terakhir itu nama bidangnya MFA. Itu dia asisten dokter tapi yang lebih ke bagian umum, jadi nggak cuma untuk dokter gigi ya. Awalnya pertama kali aku pengen itu yang ini sebenarnya, yang MFA ini, cuma mereka lama banget responnya, makanya aku udah keburu mendatanganin di yang dokter gigi ini. Nah kelebihan dan kekurangan dari 2 style ini, yang dari si dokter gigi dia itu ngebayar gaji sebelumnya 200 euro lebih tinggi daripada yang si MFA itu tadi. Dan si dokter giginya juga bantuin aku nyari tempat tinggal yang itu teman dia gitu ya, nyewain kos-kosan yang kamar tapi dia dapur dan kamar mandinya berbagi. Itu juga harganya lumayan murah. Jadi ini style posisinya nggak di tengah Munchen ya, dia itu di pinggiran Munchen, bahasanya di sini Außerhalb Munchen. Dan itu harganya lumayan murah sih, kamarnya lumayan murah. Jadi nah itulah dia kelebihan stylenya. Cuma kekurangannya yaitu nanti setelah sebelum ini aku cuma bisa kerja sama si dokter gigi. Jadi 2 bidang ini kita bakalan bisa kerja di praktek dokter, di klinik, atau juga di rumah sakit. Kalau yang MFA, aku tuh bisa kerja di semua bagian dokter, sama semua bagian dokter. Mau itu dia praktek dokter untuk apapun, aku bisa gitu ya. Dan itu dia posisinya di tengah kota Munchen. Yang kelemahannya itu tadi, gajinya 200 euro lebih sedikit dibandingkan yang si dokter gigi. Dan juga tidak dibantu sama si dokternya untuk nyariin kos-kosan gitu, jadi aku harus nyari sendiri. Tapi itu posisinya di tengah kota Munchen, itu dekat banget dari stasiun utama. Jadi ibaratnya kalaupun nanti aku nggak kedapatan nih tempat tinggal di Munchen, aku bisa numpang dulu sama si om bule satu ini, karena dia memang ada kamar lebih di sini. Dan ini adalah kampung dimana aku dulunya au pair, jadi aku udah lama banget kenal dia. Dulu aku juga udah pernah numpang sama dia waktu aku lagi mau ganti program dari au pair ke DFD, karena waktu itu ada selisih waktu dan aku belum bisa pindah ke tempat DFD aku, tapi aku harus sudah keluar dari rumah DFD. Jadi aku udah pernah numpang di tempat dia juga. Dan kelebihannya dari si MFA ini yaitu tadi sekolahnya juga dia di tengah Munchen. Itu sekolah yang bakalan diakuin sama berbagai tempat kerja nantinya gitu loh. Dia juga dukung banget kalau aku ngambil yang itu, kata dia gitu. Jadi banyak banget nih ya yang tanya, pakai sertifikat apa ya kak? B1, B2 gitu untuk FSJ, BFD atau Ausbildung gitu. Ini bocoran buat kalian, kalau kita sudah di Jerman itu sertifikat nggak bakalan selalu jadi prioritas. Makan dulu deh. Jauh aku ngelamar BFD dan juga Ausbildung sampai sekarang, dari sekian banyak nih style Ausbildung yang udah nerima aku, belum pernah ditanya sertifikat. Menurut yang udah aku amatin, dan ini nggak cuma dari pengalamanku aja ya, dari teman-teman yang lain juga yang sudah Ausbildung, katanya kalau kita memang saat komunikasi atau saat interview, saat Vorstellungsgespräch itu bisa nih komunikasian dan kita bisa nyambung dan kita juga bisa ngobrol secara lancar, itu tempat Ausbildung nggak bakalan tanya-tanya kita soal sertifikat, nggak bakalan tanya-tanya kita kemampuan bahasa Jerman kita apa, karena mereka sudah melihat langsung atau mereka sudah menilai langsung gitu ya. Jadi biasanya sertifikat ini sebenarnya jadi syarat itu untuk ke sekolahnya. Sekolah nih yang biasanya ngasih syarat harus ada sertifikat, harus ada Anerkennung, kayak syarat administrasi gitu ya. Tapi ada juga sekolah yang nggak minta. Makanya dari antara kedua tempat Ausbildung ini aku bakalan lihat nanti mana proses dokumen untuk sekolahnya yang paling gampang, itu yang bakalan akhirnya aku terima. Yang paling penting itu adalah kita dapat kontrak dari Stelle dulu. Itu kayak itu jalur awal gitu loh. Jadi kalian jangan gampang
terhasut gitu ya, kayak terhasut rasa takut, aduh aku nggak punya sertifikat ini, nggak punya sertifikat. Oh no, lamar aja dan lamar sebanyak-banyaknya berbagai bidang, jangan hanya fokus sama satu bidang. Gak apa-apa kita capek di awal saat melamar ya, karena kita kan harus edit-edit itu ya, surat lamaran. Dan aku saranin buat surat lamarannya sebagus mungkin. Oh ya, dan satu lagi mengenai tadi itu komentar si kakak Julia kalau nggak salah, dia tuh tanya, dia disaranin agen supaya ngambil gastronomi dulu, Ausbildungnya, padahal dia pengennya teknik. Women always have to. Padahal dia pengennya teknik, ini jangkauan. Jadi disaranin sama agen katanya ngambil gastronomi dulu, padahal dia pengennya teknik. Nanti katanya setelah di Jerman nanti bisa ganti gitu. Dia masih di Indonesia ya. Saran nih teman-teman, kita memang bisa ganti Ausbildung, tapi nggak segampang yang kita pikirkan kayak membalikkan telapak tangan. Enggak. Karena apa-apa di sini itu kita harus minta pengajuan izin ke kantor Ausländerbehörde, itu ribet banget, dan aku sih belum tahu ya proses untuk pertukaran Ausbildung itu gimana. Apalagi kalau ini yang memang jelas-jelas beda bidang, nggak tahu ini gimana, bakalan ngulang lagi ke sekolahnya dari nol, bakalan gimana, pokoknya itu bakalan ribet banget. Jadi mending kita di awal melamar aja ribet, daripada nanti setelah mulai terus kita pengen ganti gitu. Aduh, itu nyapain diri banget sih menurut aku. Kita bisa berhasil ngedapatin izin tinggal dari si Ausländerbehörde untuk memulai Ausbildung yang awal itu aja, itu udah susah banget. Mending kita benar-benar yakin dulu kita suka sama itu bidang Ausbildung dan kita mulai. Dan kalau masih di Indonesia, makanya mending saran aku BFD, FSY aja dulu atau au pair aja dulu kalau memang yang masih bisa au pair. Karena itu program memang gajinya sedikit ya, tapi itu hanya kayak sekedar batu loncatan, itu bukan yang untuk program kita selamanya loh. Itu juga hanya berlangsung 1 tahun, itu nggak bisa diulang-ulang, diperpanjang-perpanjang, nggak bisa. Daripada kita merepotkan diri, gitu ya saran aku ya. Oke? Aku udah terdistract sama YouTube dulu, aduh. Apa aja yang tadi aku bilangin? Oke lah, gitu aja lah dulu video kali ini teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian penasaran, ada tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan di sini ada adonan pisang goreng. Setelahnya aku akan lanjut video bikin pisang goreng di atas api kayu. Ini tempenya juga tadi dimasak pakai kayu. Oke deh, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, cheers!